Saudara kami ajak Anda untuk ke Roma, Italia untuk mengetahui bagaimana suasana Ramadan di sana. Sudah bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Ibu Esti Andayani. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Roma, Ibu Esti. Selamat malam waktu Roma, selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Adisti dan para pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini masih di Bekasi berkah sehat. Oke, Ibu mungkin bisa diceritakan sebenarnya bagaimana suasana Ramadan di Roma, terutama di Italia ini di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu ini pasti menjadi suasana yang sulit ya Bu ya? Benar sekali Mbak Aditya. Jadi saat ini kita tidak seperti biasanya, suasana Ramadan sangat berbeda. Yang biasanya kita bisa buka puasa bersama, tarawih di KBRI. Kali ini kita tidak bisa melakukan itu karena peraturannya sangat ketat. Baik di masjid-masjid maupun dimanapun masih belum diperbolehkan untuk dilakukan berkumpul dengan lebih dari 10 orang. Okay. Jadi kita melalui online ya jadinya. Iya, semua serba online ya Bu ya? Iya. Tapi kalau untuk kebijakan dari pemerintahnya sendiri, apakah masih memberlakukan lockdown atau seperti apa Bu kondisinya di sana? Lockdownnya sudah diperlonggar sejak tanggal 4 Mei. Kan dimulai waktu itu 10 Maret, diperpanjang terus sampai tanggal 4 Mei. Dan mulai tanggal 4 Mei, istilahnya kita memasuki fase kedua, di mana kita dikatakan hidup bersama dengan virus, tapi aturannya menjadi lebih ketat dalam artian keluar rumah masih boleh, dengan membawa surat keterangan akan pergi kemana, dan harus menggunakan masker dan sarung tangan untuk yang di utara. Bisa ada public transportation, kapasitasnya hanya setengahnya. Jadi supirnya pun tidak akan menaikkan penumpang jika dia lihat penumpang di dalamnya sudah memenuhi kuotanya. Okay. Dan duduknya juga diatur pakai tanda-tanda di mana mereka boleh duduk. Ada jarak dan jedanya begitu ya Bu ya? Untuk berkerumun sendiri masih bolehkah atau memang masih dilarang begitu? Untuk apa Mbak? Berkerumun. Berkerumun masih dilarang. Oh, masih dilarang. Tapi memang boleh berolahraga sekarang di taman-taman, tapi dengan physical distancing. Jadi tidak boleh dengan jarak kurang dari 2 meter. Ya harus 2 meter, tidak boleh berkerumun, termasuk di toko kalau kita mau membeli makanan dan sebagainya, itu mengantrinya jadi panjang karena itu di dalam tokonya sendiri tidak boleh lebih dari kapasitasnya karena harus ada jarak. Lalu waktu mengantrinya juga antara 1,5 sampai 2 meter. Oke. Lalu bagaimana Bu Ibu dengan staf di KBRI mengisi kegiatan ibadah Ramadan di tengah kebijakan pemerintah di Italia ini? Ya, kita mengadakan yang namanya web rahmah. Jadi we will be better rahmat Ramadan berkah. Sampai lupa. We will be better within Ramadan berkah. Jadi kita mengadakan seminggu 3 kali ada acara tausiah. Itu kita ambil dari Bapak Dr. Ashar Khalil dari Wonosobo dan Pak Dr. Ahmad Ikhwani itu dari Kairo, Mesir. Itu bergantian memberikan tausiah seminggu 3 kali. Itu untuk umum, jadi tidak hanya untuk KBRI tetapi juga untuk masyarakat Indonesia. Jamnya antara kalau di Indonesianya mungkin malam, tapi di kitanya jadi ketika antara zuhur dan asar seperti itu. Kemudian ibu-ibu Dharma Wanita juga mengadakan sendiri tausiah dan tadarus. Itu juga 3 kali seminggu. Kemudian untuk anak-anak ada juga untuk belajar mengaji seperti itu. Okay. Jadi kita tetap yang kebiasaannya di KBRI atau di Wisma, sekarang kita lakukan di rumah masing-masing seperti itu.
Semuanya serba di rumah ya Bu ya, secara daring juga. Lalu kalau pelayanan dari KBRI terhadap warga negara Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19 ini gimana Bu di sana? Kita dari awal kita sudah langsung membentuk satgas atau posko dari awal itu, kemudian bahkan sebelum lockdown kita sudah melakukannya. Jadi waktu itu kan lockdownnya cuma di utara ya, itu kita sudah melakukan posko dengan hotline khusus 24/7, artinya 24 jam, 7 hari. Ada yang pasti kita akan jawab apapun. Kemudian kita juga mempunyai kelompok, kita istilahnya wakil dari kelompok Korwil gitu ya, koordinator wilayah yang terdiri dari di berbagai daerah di Italia, dari utara sampai selatan, itu dari PPI maupun warga negara Indonesia. Jadi kita selalu berkomunikasi baik melalui WA group, kemudian kita melakukan juga video conference, video call, jadi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di masing-masing daerah, apa yang terjadi, kekurangan apa, membutuhkan apa, sehingga kita bisa menyediakan logistik yang diperlukan, seperti itu. Kalau kondisi dari kesehatan WNI sendiri di sana, apakah sehat Bu atau memang ada yang positif COVID-19 atau mungkin ada yang sudah sembuh? Ya, jadi kita kalau dilihat yang warga negara Indonesia yang memang betul-betul tinggal di Italia, itu ada 3 yang terkena. Tiga-tiganya sekarang sudah sembuh. Sementara memang kan ada ABK dari atau kru ya istilahnya kapal pesiar. Itu lebih dari 20 kapal pesiar. Memang ada 84 ABK yang terpapar. Tapi sekarang sudah sembuh setengahnya, tinggal setengahnya 30 sekian itu yang masih perlu perawatan khusus. Sebetulnya sudah sembuh tapi belum negatif hasil tesnya. Jadi memang masih harus mudah-mudahan segera bisa sembuh sehingga bisa kita pulangkan ke Indonesia. Ya, semoga bisa cepat sembuh dan semoga semuanya juga tetap sembuh ya Bu, tidak ada yang terpapar lagi dan semoga harapan kita semua ini adalah agar pandemi ini agar cepat berlalu. Terima kasih banyak Ibu Esti Andayani, Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia telah meluangkan waktu untuk Kompas TV.